warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Aryani dengan NIM F1R1190717 dari ruang R001. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek akhir untuk memenuhi ujian akhir semester untuk mata kuliah Statistika Terapan. Langsung saja. Nah, untuk judul penelitian yang saya pilih dalam tugas ini yaitu berjudul Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. Alasan saya memilih judul ini karena seperti yang kita ketahui bahwa karyawan ini merupakan sumber daya manusia yang mempunyai peranan penting bagi keberhasilan sebuah perusahaan. Dari pengamatan yang saya lihat, terdapat beberapa perusahaan atau organisasi yang ingin mendapatkan kinerja yang optimal dari karyawannya. Perusahaan tersebut akan melakukan berbagai hal yang dapat mendorong motivasi kerja dari karyawan, seperti pemberian gaji ataupun tunjangan yang sesuai dengan pekerjaan karyawan tersebut, maupun memberikan jaminan kesehatan, serta ada juga perusahaan yang mengadakan kegiatan pariwisata untuk dapat lebih mengakrabkan hubungan interpersonal dan kerjasama karyawan. Namun, kenyataannya masih terdapat juga ditemukan kinerja karyawan yang belum optimal, padahal perusahaan tersebut telah memberikan perhatian khusus. Oleh karena itu, maka melakukan penelitian dengan judul ini merupakan suatu yang penting untuk mengetahui apakah faktor motivasi kerja dapat mempengaruhi kinerja dari karyawan. Kemudian untuk data yang saya gunakan pada penelitian ini, yaitu data yang saya dapatkan di internet. Data ini merupakan data penelitian yang diambil melalui internet yang telah dirapikan dalam file Excel. Berikut ini merupakan link dari data tersebut. Dalam link ini terdapat beberapa kumpulan data yang dapat di-download untuk melakukan olah statistik menggunakan SPSS. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan tools RStudio. Untuk datanya sendiri dapat dilihat pada tabel ini. Pada tabel ini terdapat dua variabel, yaitu variabel motivasi kerja dan variabel kinerja karyawan. Untuk record datanya sendiri, di sini terdapat 53 record data. Dapat dilihat, di sini terdapat 53 record data. Nah, lalu untuk metode yang saya gunakan dalam penelitian ini, saya menggunakan metode uji korelasi Pearson, di mana korelasi Pearson ini adalah suatu bentuk rumus yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas atau independent variabel dan variabel terikat atau dependent variabel. Saya memilih uji ini karena saya merasa uji ini cocok untuk dilakukan pada penelitian saya. Dengan uji ini kita dapat mengukur hubungan atau pengaruh dari motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Kemudian untuk menggunakan uji korelasi Pearson terdapat 3 syarat. Yang pertama, kedua variabel penelitian menggunakan data interval atau rasio. Pada data yang saya gunakan, untuk syarat yang pertama ini terpenuhi. Lalu untuk syarat yang kedua yaitu data terdistribusi normal. Untuk data saya belum diketahui apakah data saya itu terdistribusi normal atau tidak, maka nanti akan saya uji apakah data tersebut terdistribusi normal atau tidak. Lalu untuk syarat yang ketiga yaitu jumlah data atau sampel lebih dari 30 data. Karena data yang saya gunakan ini berjumlah 53 record data, maka untuk syarat yang ketiga ini terpenuhi. Lalu sebelum saya masuk dalam pengujian apakah data yang saya gunakan ini terdistribusi normal, saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep dasar analisis korelasi. Yang pertama itu, uji korelasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan variabel korelasi atau R. Kemudian jenis hubungan antar variabel X dan Y dapat bersifat positif dan negatif. Lalu, nilai R yang mendekati nilai min 1 atau plus 1 menunjukkan hubungan yang kuat antara dua variabel tersebut. Dan nilai R yang mendekati 0 mengindikasikan lemahnya hubungan antara dua variabel tersebut. Selanjutnya, nilai koefisien yang bersifat positif berarti hubungan kedua variabel berbanding lurus. Artinya peningkatan variabel X bersamaan dengan peningkatan variabel Y. Kemudian untuk nilai koefisien yang negatif berarti hubungan kedua variabel berbanding terbalik. Artinya peningkatan variabel X bersamaan dengan penurunan variabel Y. Oke, langsung saja. Untuk menguji apakah data yang saya gunakan itu terdistribusi normal, di sini saya menggunakan uji normalitas.
di mana uji normalitas ini merupakan uji untuk mengetahui apakah suatu data mengikuti distribusi normal atau tidak. Mengapa saya menggunakan uji normalitas? Karena di sini saya menggunakan metode uji korelasi Pearson. Untuk menggunakan uji korelasi Pearson, data kita harus dilakukan uji apakah data tersebut terdistribusi normal atau tidak. Oke, langsung saja kita buka RStudio-nya. Nah, ini adalah tampilan dari RStudio. Sebelum kita melakukan uji normalitas ataupun uji yang lainnya, kita harus mengimport dataset terlebih dahulu. Pada cara yang saya gunakan untuk import dataset, di sini saya langsung saja. Di sini ada tulisan import dataset. Kemudian saya pilih yang pertama from text dan column base. Kita klik saja, kemudian kita akan diarahkan pada halaman ini. Di sini kita dapat memilih data set yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan dataset dengan nama UAS. Kita pilih saja, baru klik open. Karena sini saya sudah mengimport dataset, kita tinggal view datanya saja. Kita klik run. Nah, di sini muncul data yang saya gunakan, yaitu ada 2 variabel seperti yang saya jelaskan tadi, motivasi dan kinerja dengan 53 record data. Pertama-tama di sini saya akan uji normalitas untuk data motivasi kerja. Di sini saya membuat data frame terlebih dahulu. Di sini data frame-nya saya ambil dari data UAS, kemudian saya masukkan ke tabel dengan nama UAS juga. Kita run. Kemudian sini Kinom untuk membuat plot berdasarkan variabel data yang berada dalam variabel motivasi. Kita klik. Kemudian ada key line untuk membuat garis pada plot yang telah dibuat. Garis. Kita run. Kemudian di sini pemanggilan library series. Lalu kita di sini terlihat bahwa berdasarkan hasil ini terlihat untuk p-value-nya ini bernilai 0,2009, di mana apabila dilihat dari keputusan uji normalitas, ini p-value tadi itu lebih besar dari 0,05, di mana data tersebut dapat disimpulkan berdistribusi normal. Langsung saja. Nah, untuk plotnya sendiri dapat dilihat di sini. Nah, dari plot ini dapat kita simpulkan bahwa distribusi data dari variabel motivasi kerja ini cenderung mengikuti garis, yang artinya data dari motivasi kerja ini berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan uji normalitas untuk data kinerja. Sama seperti sebelumnya, untuk kodenya sama, kita run saja. Lebih dahulu kita membuat plot, lalu membuat garis, kemudian pemanggilan library, baru perhitungan dari uji normalitasnya. Nah, pada data kinerja karyawan, di sini didapatkan p-value-nya 0,4716, di mana p-value-nya juga lebih besar dari 0,05, di mana dapat disimpulkan bahwa data untuk variabel kinerja ini juga berdistribusi normal. Lalu untuk plotnya sendiri juga dapat terlihat bahwa data dari variabel kinerja karyawan cenderung mengikuti garis, yang artinya data tersebut juga berdistribusi normal.
Oke, setelah kita mengetahui data yang saya gunakan ini, ternyata dua-duanya berdistribusi normal. Kemudian kita bisa lanjut untuk melakukan uji korelasi Pearson, karena data untuk syarat yang kedua tadi telah terbukti terpenuhi. Lalu selanjutnya di sini kita akan membuat plot. Nah, untuk plot ini sendiri, plot ini merupakan plot yang sering digunakan untuk mengetahui apakah sebuah variabel memiliki hubungan yang berbanding lurus atau justru berbanding terbalik. Plot juga bertujuan untuk mengetahui arah korelasi atau tujuan korelasi. Oke, langsung saja kita uji plot untuk data UAS dari variabel motivasi dan dari variabel kinerja. Kita run. Nah, di sini bisa kita lihat untuk plot datanya. Apabila kita lihat dari keputusan plot ini dapat dilihat di sini. Kalau kita sesuaikan dengan plot hasil tadi, dapat dilihat bahwa arah dari dapat dilihat hasil dari plot motivasi dan kinerja karyawan, arah korelasinya itu ke kanan atau positif, di mana dengan kekuatan korelasinya itu cukup kuat. Dapat dilihat dia positif ke arah kanan, kemudian untuk sebaran titiknya ini tidak cukup padat, namun tidak pula menyebar ke sana sini. Jadi saya simpulkan bahwa untuk arahnya itu positif atau berbanding lurus, dan kemudian untuk kekuatan korelasinya ini cukup kuat. Selanjutnya kita akan uji korelasi Pearson, di mana di sini langsung saja kita run. Nah, untuk uji korelasi Pearson di sini dapat terlihat untuk data UAS dalam variabel motivasi dan kinerja. Untuk uji statistik T-nya itu nilainya 3.7351 dengan standar defisiasinya 51, kemudian untuk p-value-nya ini didapatkan 0.00004743. Di mana hasil ini untuk p-value ini lebih kecil dari 0.05, yang sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara dua variabel tersebut, yaitu variabel motivasi kerja dengan variabel kinerja karyawan. Kemudian di bawah sini terdapat nilai dari korelasinya atau R-nya sebesar 0.4634563, di mana kalau dilihat dari hasilnya ini positif, berarti benar yang hasil yang didapatkan dari plot tadi itu sesuai dengan hasil core ini, arahnya positif. Kemudian untuk kekuatan hubungan korelasinya ini dapat kita lihat dari sini, penjelasan di sini, di mana kekuatan hubungan korelasi menurut Jonathan Sarwono yaitu 0, tidak ada korelasi, 0.00 sampai 0.25 korelasi sangat lemah, 0.25 sampai 0.50 korelasi cukup, 0.50 sampai 0.75 korelasi kuat, 0.75 sampai 0.99 korelasi sangat kuat, lalu yang terakhir untuk nilai 1 korelasi sempurna. Nah, pada hasil uji korelasi dari data motivasi kerja dan kinerja karyawan ini, hasilnya 0.4634563, di mana ini masuk ke dalam rentang 0.25 sampai 0.50, di mana hubungan korelasi, kekuatan hubungan korelasinya itu cukup kuat. Kemudian di sini saya juga akan menampilkan plot untuk uji korelasinya. Kita run. Kemudian di sini pemanggilan library ggplot2 untuk membuat plotnya. Kemudian di sini ggplotnya menggunakan data dari UAS dengan estetiknya, motivasi, dan kinerja.
lalu menggunakan game point karena di sini kita akan membuat scatter plot. Kita run. Kemudian pemanggilan library ggbook pubr. Kemudian kita buat ini bisa kita tunggu karena Nah, ini merupakan tampilan plot dari presentasi motivasi kerja dan presentasi kinerja karyawan, di mana di sini nilai korelasinya sama seperti yang tadi saya jelaskan, 0,46 dengan p-value-nya juga sama, 0,00047. Di sini dapat terlihat dengan jelas bahwa arah korelasinya itu ke kanan atau positif, dengan sebaran titiknya itu tidak terlalu padat namun tidak terlalu menyebar. Jadi untuk kekuatan hubungan korelasinya dianggap cukup. Kembali lagi. Nah, untuk kesimpulan dari penelitian ini, berdasarkan uji normalitas, plot, dan uji korelasi Pearson yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi kerja dan variabel kinerja karyawan tersebut berdistribusi normal, dengan hubungan korelasi di antara keduanya cukup kuat dengan nilai R atau korelasi sebesar 0,463, di mana nilai tersebut mengindikasikan bahwa kekuatan hubungan korelasi antara motivasi kerja dan kinerja karyawan cukup kuat, dengan arah korelasi positif yang mengindikasikan bahwa hubungan kedua variabel berbanding lurus. Artinya, peningkatan variabel motivasi kerja bersamaan dengan peningkatan variabel kinerja karyawan. Oke, terima kasih. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.